Kayak tadi Karini bilang, Karini kesel kan sama temen. Iya, Udah Hai. Kenapa kita harus ketawa dulu ya? Halo Pristi Tim. Kita kenalan dulu dong. Gue Lia. Dan gue Reni. Ini channel, kok channel sih? Ini konten pertama Ini kita konten ya. pertama kita. Kak. Jadi buat teman-teman, selamat datang, selamat menikmati. Kita di konten kita tuh kita bahas apa aja, Kak? Pokoknya hal-hal yang pengen kalian tahu tentunya. Hal-hal yang berat. Berat tuh kayak gimana? Kayak mungkin pembahasan yang berat kayak politik atau semacam itulah. Cuman Politik, di konten ekonomi. di konten pertama kita kayaknya kita nggak bakal Ekonomi ada bahas. nggak sih? Ekonomi ada, bisa Bisa ya. Iya. Setelah itu kita bahas apa lagi? Itu, yang receh-receh. Yang tentunya. receh. Pokoknya apapun akan kita bahas, mau yang viral, mau yang hits, Mau ada yang fenomena hits, apa di dunia ini, nggak cuma dalam negeri, luar negeri kita bakal komentarin ya, kita bakal bahas di sini. Kita bakalan bahas. Gak cuma kita berdua ya, kita bakal undang Bakalan bintang tamu. banyak bintang tamu dan host-host terbaik. Asik. Jangan host terbaik dong, kita berdua hostnya. Iya. Udah pasti kita yang terbaik. Dia jadi sendiri gak ada yang muji kan, pede dulu Iya, dari nggak awal. apa-apa lah ya. Oke, kita pertama bahas apa nih, Kak? Layangan putus. Enggak dong. Oh, jangan. Layan putus kayaknya udah basi ya. Maksudnya udah basi, banyak banget diomongin. Kita mau bahas sebenarnya hal yang simpel. Hal yang simpel tapi penting banget nih. Iya. Kita bahas tema hari ini di konten pertama Pristi Channel adalah hal-hal yang membuat wanita tidak bahagia. Tidak bahagia. Apa aja tuh? Oke, kita nyontek dulu boleh nggak? Kan ada poin-poinnya, kita harus nyontek. Harus Ini nyontek dulu sumbernya nih. adalah dari Instagram Epicology. Buat teman-teman yang belum follow mungkin. Sekalian promo ya Bu ya. Yes. Hal-hal apa saja yang bikin perempuan tidak bahagia? Mungkin kalau teman-teman punya hal-hal apa saja yang buat perempuan tidak bahagia, versi Merasa nggak teman-teman bahagia. bisa komen. Copot agak semangat ya saya. Boleh komen langsung di YouTube. Kayak agak ini ya, bingung, agak nervous juga pertama. Iya, soalnya ini kan konten pertama ya. Asik. Oke, Pertama. kita bahas. Oh, aku jadi nyanyi Bu ya. Itu kayak dangdut bukan sih? Oh, iya, Bukan iya. ya? Bukan Bu. Bukan ya, oke. Asal-asal doang. Oke, kita langsung ya bahas poin pertama yang membuat perempuan tidak bahagia. Nggak punya batasan yang jelas. Gak punya batasan yang jelas. Iya, dia nggak memberitahukan batasan seperti apa kepada pasangannya, seperti apa dia mau diperlakukan. Itu dia tidak memberitahu. Wanita juga tahu tipe pria bagaimana yang harus diprioritaskan dan difokuskan. Ini aku baca ini aja kali ya. Bacain dulu baca terus nanti duluan kita, ya. Oke. Oke. Ya, poin pertama adalah tidak punya batasan yang jelas. Ini kesalahan pertama, baru pacaran sudah memberikan segalanya. Segalanya apa ya? Segala apa ya? Akhirnya dia malah seenaknya. Punya batasan yang jelas artinya memberitahukan kepada pasangan seperti apa kamu mau diperlakukan. Wanita juga tahu tipe pria bagaimana yang harus diprioritaskan dan difokuskan. Oke. Mungkin Karini dulu gimana tuh? Oke, kalau batasan kurang memberikan batasan yang jelas ya. Kalau gue sih gimana ya, kayak baru pacaran misalkan udah kayak langsung kayak ngajakin agak ini ya. Kalau ngajakin apa? Ngajakin keluar malam misalnya, ya kan? Emang nggak boleh? Nggak boleh. Kalau dinner kalau malam-malam banget gitu kan, jangan gitu kan. Malam Masih banget kecil kayak gitu. Kecil apa tuh? Oh iya. Jadi kayak maksudnya ya itu dia tadi kalau kita masih sekolah misalnya ya. Ini kayak kejauhan di sekolah, kita aja yang pacaran. Ya. Pokoknya di usia kita lah, jangan dibilangin. Usia berapa sih, Bang? 20 sampai 30 lah ya. 20 sampai itu, ya. Emang 30 masih pacaran? Enggak ya, nikah ya? Iya. Boy belum nikah. Tahuan deh tuh. Langsung deh ketahuan kita. Jadi gimana? Secara general aja. Secara general maksudnya kayak kurang batasan. Kalau aku sih, aku apa gue sih yang jelas? Ya mana aja deh. Iya, bingung kan penonton kita kan ya. Apa aja?
Gue aja ya biar gue lebih aja. enak ya. Kalau gue sih mungkin kayak banyak ngaturnya. Kayak kamu ini enggak sih udah makan, udah minum, kayak terlalu banyak ngaturnya gitu loh. Oh. Atau mungkin terlalu posesif, terlalu posesif. Itu enggak ini, tidak memberikan batasan. Kalau Lia ngelihatnya kayak gimana sih? Kalau aku apa gue sih? Ya terserah lah ya, nyamannya yang mana nyaman. Kalau gue, menurut gue tuh nggak punya batasan tuh artinya ya kita kurang punya waktu untuk diri sendiri mungkin ya. Jadi semuanya tuh pacaran bener. Gitu. Semuanya nggak cuman waktu gue sama lo. Sebagai pacar gitu kan. Jadi kayak sebagai semua pasangan. waktu cuman buat pacaran doang gitu. Jadi nggak punya waktu. Kan kita punya me time lah, tuh penting banget buat sebuah hubungan kan. Jadi nggak apa-apa kedua mulu. Gue mau ketemu sama temen gue, dia bilang jangan, kan lo udah pacar gue lah. Emang kalau gue pacar lo nggak boleh main sama temen. Ada tahu, gue punya mantan dulu kayak gitu. Curhat ya Bu. Jadi nggak boleh kumpul sama teman-teman gue, harus sama dia iya doang, gitu. Terus gue kayak apaan sih, kan gue juga kenal teman-teman gue udah lebih dulu kan dibanding kenal sama dia. Berarti dia posesif dong mungkin ya, pokoknya dia tuh selalu ngelarang gue ketemu sama teman-teman gue. Jadi itu kali ya, dari awal tuh harusnya jelas gitu loh. Ya udah, gue tuh punya hidupan sendiri. Ya gue sama teman-teman gue mau kemana sendiri juga terserah gue. Nanti juga gue punya waktu untuk lo gitu. Jadi kayak gitu sih pasangan. Iya sih. Ya sih nanyain gue duluan. Jadi kan gue bingung. Udah lama gak pacaran. Gak apa-apa, tenang aja. Ini konten pertama kita juga sekalian biro jodoh. Jadi yang komen yang masih jomblo ya. Gila, yang masih salah jomblo. satu host Pristi Channel ini gila, high quality jomblo loh. Jangan ini dong, jangan malah ini. Jangan dong. Harus jual mahal. Ntar kalau udah di ujung-ujung baru diskon. Oke. Itu ya yang pertama yang bikin perempuan nggak bahagia, nggak punya batasan yang jelas. Harus punya ruang sendiri untuk diri kita. Jangan lupa untuk memberikan ruang untuk diri kita sendiri. Jangan semua cuman buat pacar. Kita juga punya ruang sendiri gitu. Mungkin ini konteksnya dalam hubungan pacaran ya. Yang kedua, merasa layak disakiti. Hanya karena punya masa lalu yang buruk, bukan berarti kamu menghukum diri kamu terus-terusan dengan membiarkan orang lain menyakiti kamu. Kamu berhak dapat pria yang bisa memperlakukanmu dengan baik. Mungkin ini merasa layak disakiti tuh dia terima-terima aja kalau pasangannya tuh melakukan sesuatu yang nggak enak, nggak cuman fisik ya, tapi kan verbal atau secara mental, iya kan. Selama pacaran, karena ini pernah pacaran dong pasti. Iya dong. Hal terburuk apa yang pernah dialami? Kayak buruk semua. Sedih banget tau gak sih kalau dibahas. Enggak, satu aja, jangan banyak-banyak. Iya. Hal terburuknya diselingkuhin sih. Iya. Oke. Iya. Setelah diselingkuhin, Karen itu merasa apa? Ya gue ngerasa kayak gue kurang apa gitu. Jujur. Iya maksudnya kayak gue tuh kurang apa? Gue tuh kurang perhatian. Ya gue orangnya perhatian banget. Gue kurang apa? Terus ada yang terlalu kurang perhatian banyak. Kurangnya banyak. Udah perhatian kan, udah baik. Terus apa lagi ya gue ya? Terus kayak masih kenapa sih gue diselingkuhin? Dan bukan cuma sekali, berulang kali. Astaga, berapa kali tuh? Pokoknya gue udah lupa gitu lah, udah gak bisa kehitung. Sampai nggak bisa kehitung, bayangin aja selingkuh sampai nggak bisa kehitung. Pas pacaran semuanya diselingkuh. Aduh tuh brengsek banget. Kok gue jadi ngomongnya bodoh. Tiba-tiba mantan ibu di bawah komen. Hah? Lu ngomongin gue nih maksudnya? Bagusnya kalau nyadar gitu kan. Oh jadi selingkuhin ya? Selingkuhin gitu. Kalau aku tuh, kok aku mulu ya? Iya. Kayak nggak apa-apa sih, aku tuh orangnya sopan. Jadi kalau soalnya berhadapannya sama Kak Reni kan lebih tua, jadi aku kalau gue kayaknya nggak sopan. Ya udahlah. Ya udahlah, nyamannya yang mana. Ya udah ya. Kalau gue ya udah, kalau aku gue kalau gue pernah waktu itu gue ditinggalin. Tinggalin Gimana? Karena dia ngerasa gue
ngikut maunya dia. Mm-mm. Jadi gue ditinggalin aja. Ya kita ke satu tempat nih, Ha-ha. ke mall. Ha-ha. Terus dia ngomong apa nggak gue ikutin. Terus dia marah, dia ninggalin. Ya ampun, terus akhirnya Ya udah gue sendiri lah. terus pulangnya gimana? Ya pulang sendiri lah. Oh iya, Gue mandiri. Iya iya. Gue juga pernah ngalamin itu waktu kuliah, tau nggak sih? Iya. Yang diturunin di. Iya, di jalan. Kita kan berantem gitu kan di jalan. Terus diturunin Iya, tinggal. terus gue bilang gini, turunin gue di sini sekarang. Oh itu mah permintaan ibu Iya. berarti. Ya tapi kalau sebagai cowok harus ngerti juga, nggak mungkin lu turunin gue di hutan gitu Iya kan? sih. Oh hutan. Itu kan jalannya masih kayak hutan-hutan gitu loh. Astaga. Heeh. Terus Jadi iya gue diturunin bener-bener, kayak gue udah ngomel-ngomel gitu kan, turunin gue deh sekarang, turunin gue gitu. kayak drama. Turunin gue. Tapi kan di atas motor. Iya. Turunin gue. Terus nih lakinya bilang, ya lu turun lah orang gue. Langsung masih di atas Mungkin kan motor. dia udah jenuh gitu kan ngedenger gue. Akhirnya udah diturunin gue di situ. Terus ditinggalin. Iya ditinggalin. Terus setelah itu Ya beruntung ada teman gue yang pas di situ kan. lewat ya. Lewat. Ih, Jadi beruntung banget. ya udah dia ngajakin untuk pulang bareng. Tapi dia masih balik lagi loh. Doi masih balik lagi karena dia mungkin mikir juga nih hutan, ninggalin cewek gue sendiri iyalah. gitu. Pas dia balik kan gue udah sama teman gue. Terus gue cuma ngeliat dia kayak gini. Oh ya. Berarti baliknya cepet berarti ya? Iya, iya. Oh, oke. Cepat, nggak terlalu. Mungkin dia langsung mikir, aduh kok gue ninggalin si Reni. Tapi setelah itu masih pacaran. Masih pacaran, terus habis itu ya nggak tahu kenapa ya, mungkin karena dia orangnya terlalu cuek, jadi ya udahlah. Gue juga cuek-cuek dikit kan, jadi ya cuek bertemu cuek, ya udahlah ya. Oke. Gitu. Berarti itu ya kita pernah tinggalin lah ya. Pernah ditinggalin. Jadi itu menurut gue salah satu apa ya? Salah satu pelajaran, pengalaman. Iya pengalaman itu ngaruh ke mental ya nggak sih? Iya Iya, kan, lo ninggalin kita sendiri, walaupun emang ya kalau Kak Reni di hutan lah apalah, kalau gue di mall, tapi kan sebenarnya kan Sebenarnya iya itu iya kayak nggak maksudnya kayak, boleh, lu nggak menghargai perasaan gue. nggak tuh gimana bertanggung sih? jawab sih Ha-ha. lebih kayak Iya. ya udah kalau lo marah atau emosi ya diomongin Iya, baik-baik, diomongin baik-baik. jangan langsung Ha-ha. itu istilahnya lu kabur lah, lu lari dari masalah kan. Itu kan sebagai cowok sejati nggak boleh kayak gitu. Jadi pelajaran kedua, cowok sejati nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh ninggalin Nggak boleh ceweknya. ninggalin cewek. Sekalipun semarah apapun kalian gitu loh. Harus ya dikomunikasikan lah ya. Dikomunikasikan. Oke. Dan itu bisa membuat cewek yang tadi balik lagi ke poinnya, merasa layak disakiti. Kayak mungkin beda-beda ya perempuan satu dengan yang lainnya. Ada yang mungkin kalau kita berdua emang apa ya, apa sih istilahnya tambeng ya, kayak ya udah lo tinggalin Ya udah, aja, tinggalin kayak aja. nggak peduli gue ya kan. Tapi kalau cewek kalau lain cewek lain, ada yang kayak mungkin merasa tertekan, merasa kayak kok gue ditinggalin, apa gue nggak layak atau kebawa kayak pikiran gimana ya, kan. overthinking ya. Jadi overthinking. semua perempuan beda-beda. Jadi jangan pernah ngerasa kalau kita tuh pantas disakiti. Itu menurut Kak Reni, kenapa ada perempuan yang merasa layak disakiti? Kalau menurut gue sih gimana ya? Mungkin karena apa ya? Dia merasa bahwa nilai dia terlalu rendah kah, atau Dia nggak punya value iya dalam dia nggak dirinya punya dia value. ya. Iya. Oke, itu kenapa menurut Kak Reni? Iya, kurang percaya diri aja. Oke, Iya, setuju sih gue. Jadi harus meningkatkan kepercayaan diri kita. Iya, gimana gitu caranya? loh. Ya udah dibawa santai aja. Ya secinta-cintanya kita juga nggak harus bucin-bucin banget kan. Ya gue juga orangnya bucin sih sebenarnya. Tapi nggak harus yang kayak bucin-bucin banget gitu loh. Yang kita Iya. kita tahu lah, kita Tahu punya batasan value, gitu, kita ha-ha. tahu bahwa kita berharga. Jadi jangan Jangan terus apa ya, ngejar-ngejar, bergantung ha-ha, 100% lah ya kepada orang lain. Gitu. Kalau menurut Lia gimana? Aku juga setuju sih. Kurang kepercayaan diri. Kurang pede, nggak punya, ya dia nggak pede sama dirinya sendiri, nggak punya. Dia merasa kalau gue nggak sama dia, gue nggak bisa apa-apa. Iya, Kayak, iya. kan, Iya. kan bergantung 100% ke dia. Dulu tuh teman gue tuh ada yang kayak gitu. Terus Maksudnya kayak gimana? bergantung banget gitu loh. Bergantungnya Gue kayak sampai- gimana? Iya, jadi kayak aduh tuh kayak maksudnya sampai kayak pernah secara verbal dipukul gitu. Tapi tetap Itu bertahan fisik gitu loh. loh. Iya, secara fisik. Maksudnya kayak tetap bertahan gitu loh. Gue sampai kayak kesel-kesel gitu. Tapi pada akhirnya dia nyadar juga. Ya beruntungnya mereka nggak jadian gitu. Iya. Mereka nggak jadian gimana, itu Nggak- pacaran nggak nikah. kan? Oh, Iya. dia nggak nikah. Karena kan cuma pacaran. Akhirnya oke. sekarang kayak gitu. Udah ya, udah Iya, udah dapat nggak yang sama terbaik itu. lah ya. Oh bagus lah kalau kayak dapat yang gitu. terbaik. Itu kan Tapi maksudnya- kadang-kadang apa ya? Kita kalau
memberikan nasihat kepada orang yang lagi di mabuk asmara Ya itu nggak susah. bisa, nggak akan pernah terima. Dan kita juga nggak apa ya, nggak merasakan apa yang dia rasain Iya, kan. betul. Jadi kadang-kadang tuh kalau orang nanya gue, "Oh, menurut lo gimana ini hubungan gue?" Kayak lo yang ngejalanin, lo yang tahu lah Iya, plus bener. minus hubungan lo tuh kayak gimana. Iya. Kadang kalau misalnya kita kesel nih kayak tadi Karini bilang, Karini kesel kan sama temen, Iya, kesel udah banget gue kayak di apa ya, menerima kekerasan fisik tapi tetap aja tetep masih aja jadian masih kan. gitu loh, Nah itu masih mungkin jalan bareng. kayaknya itu apa ya, kita biarin aja orangnya itu yang harus merasakan sih Iya, menurut gue, baru dia tahu. Kalau kita yang cuman ngomong ya elah lo masih aja Iya, pertanyaan iya. cowok kayak gitu, itu kadang-kadang susah. Orang yang di Iya, mabuk iya. asrama Asrama haji. asmara di mabuk asmara tuh kadang-kadang Iya, nggak pokoknya bisa berpikir nggak akan lah. sehat dan Udah ketutup lucu. semuanya. Iya, jadi dengan cinta. Jadi biarin aja intinya, dia ngerasain tingkatkan, sendiri, dia apa ya, dia tahu gimana gitu. Iya, Sebenarnya kita cewek itu ngomong. harus jual mahal. Maksud dalam arti kayak gini, ya tingkatkan kepercayaan diri kita. Kalau seandainya si cowok kalian itu kayak ngapa-ngapain gitu, kayak terlalu banyak, kayak sampai hal-hal yang tadi kita bahas sampai pukul gitu, tinggalin aja. Dia pasti bakalan nyesel loh, sumpah serius. Itu mau berapa lama pun pasti dia bakalan nyesel, sumpah. Ini kita omongin, kita tanya di salah satu tim kita ini ada cowok juga. Lo ya, menurut lo gimana? Cowok tuh harus ngehargain cewek nggak? Tergantung. Emang dasar. Itu nggak usah tanya dia Iya, deh. nggak usah nanya. Udahlah, nggak usah. Emang Kita aja dasar. yang bener. Karena kita cewek. Iya, Ya. pokoknya kan nomor 1 aturannya Cewek cewek selalu benar. Abis ini dihujat semua kita komen. Oke, Dalam next kita komen. bahas Oke, ke next. poin ketiga ya. Terjebak the one syndrome. Ini nih paling ini sih. Gimana sih? Kayak baru pacaran Mm-mm. berapa bulan kayak udah punya pikiran bahwa oh udah nih dia nih pasti jodoh gue. Oke. Pernah gak sih kalian ini kayak gitu? Dulu banget tuh sering kayak gitu, tau gak Ya sih? semua yang ini dia semua. Dulu banget tuh kayak ini pasti jodoh gue nih. Serius, kenapa bisa punya pikiran kayak gitu? Karena gue udah sayang banget gitu loh. Tadi kan gue bilang bucin gitu lah. Sayang, ya ampun. Terus gimana? Iya, jadi kayak yang gue akan ngelakuin semuanya. Sampai kan dulu kan masih zaman-zaman Facebook gitu kan. Oke. Foto-foto kita bareng-bareng ditaruh di Di-upload, Facebook, di-upload semuanya. Terus ada tuh gue ingat kata temen cowok gue. Apa Jadi gini, kalian tuh udah kayak posting-posting foto gitu. Kalau besok-besok nggak jadian gimana? Sampai kayak bilang gitu sama gue. Terus ya? Terus gue, dia jodoh gue lah. Dengan percaya dirinya gue gitu. Dia jodoh gue lah, nggak Nah, mungkin terus, nggak terus. jadi gitu loh. Sampai kayak aduh, kalau gue ingat lagi, namanya deskripsi gue ada loh. Astaga, ini kayak Gak boleh ya. Ini jadi pelajaran buat kalian. Gak Gak boleh. apa-apa sih. Mungkin dia berkontribusi besar Tapi di skripsi Karini, iya Iya nggak? sih, Atau cuma nemenin doang? Ya nemenin doang. Nemenin ngapain? Nemenin, Nyari- tapi dia ya emang berjasa sih. Oh ya nganterin udah, gue ke berarti nggak dosen apa-apa lah gitu ya. kan. Tapi kalau ingat lagi buka skripsi Agak kita malu kan, ya, iya, kayak pengen dirobek bener-bener. tuh. Ya jadi sebenarnya itu pelajaran sih buat kita. Karena semua pacar kita bukan berarti jodoh kan. Jadi jangan terlalu mengambil keputusan yang terlalu cepat gitu loh. Oke, terus waktu itu apa? Maksudnya dia gimana orangnya sampai Karini berpikir bahwa oke dia nih pasti jodoh gue? Ya itu dia gue bilang tadi ya, gue kayak udah mungkin karena udah sayang gitu kan. Dia ngapain aja? Dia perhatian atau ngapain? Sebenarnya ya biasa aja kayak orang pacaran, normal aja Tapi sih. Karini nih yang bucin banget gitu. Apa Ya, gimana? apa ya mungkin gue yang bucin ya. Dia biasa aja terus. Enggak, ini. maksudnya kita berdua normal aja pacaran gitu loh ya, perhatiannya kayak standar lah ya. Perhatian biasa, saling perhatian gitu loh. Oh, tapi Karini langsung berpikir bahwa dia Iya, pasti jodoh. gue langsung berpikir kayak pasti dia jodoh gue nih. Nggak mungkin lagi gitu. Iya, secara wajah juga kayak kata orang kalau pacaran udah makin lama udah makin mirip gitu kan. Terus Itu gue nggak ngeliat tahu kayak- loh. Gue terus dia taunya juga kalau ini. tipikal gue. Dia juga kayak gue ngelihat kayak kayaknya dia tipe gue gitu. Gue taunya tuh semakin lama semakin mirip tuh suami istri bukan pacaran. Bukan. Oh gitu ya. Kalau gue ngelihatnya yang gue tahu pacaran gitu. Kalau ibu ngelihatnya kayak gitu ya. Setahu gue Oh, sih, setahu. gue nggak ngelihatnya. Maksudnya yang gue denger kalau suami istri makin lama Oh, makin gitu. mirip. Ini Iya, pacaran, bisa kayaknya ini banget. juga.
Nggak Ya apa-apa mungkin lah karena ya, gue udah ngerasa pembelajaran ya. ya jadi pelajaran lah buat gue gitu. Karena gue ngerasa kayak dia udah kayak main ke rumah gue, udah kenal semua keluarga gue. Tapi gitu. menurut gue kalau pacaran main ke rumah penting sih. Iya. Nggak harus apa ya, itu pertanda bahwa oke, dia pasti jodoh gue, dia pasti ngelamar, dia pasti serius. Enggak. Iya. Hubungan yang baik malah harus apa ya, diketahui oleh banyak orang. Betul. Kayak temen, keluarga. Karena menurut gue dari orang-orang terdekat kita yang mereka tuh akhirnya bisa ngelihat gitu loh, kayak nih cowok cocok atau enggak sama Cocok apa kita. Soalnya kita enggak. kan kalau di Mabuk Asmara enggak ini ya, Iya. nggak peduli gitu. Nggak Orang peduli. bukan nggak peduli ya, maksudnya nggak bisa melihat secara jelas. Oh nih kayaknya tindakan dia nih kayaknya udah nggak benar. Kita Iya. kayak bodo amat, gue suka sama dia, gue cinta sama dia gitu kan. Pokoknya kalau udah cinta, udah suka ya udahlah ya, itu fix. Iya, kayak Nggak ada lainnya gitu. lurus aja, nggak mau lihat kiri kanan. Nah orang-orang terdekat ini biasanya memberikan apa ya, saran kayak, dan karena mereka ngelihatnya fair kan, nggak bagus nih orang, nggak benar. Nah biasanya sarannya tuh benar biasanya. Iya. Apalagi itu kalau dari sih. orang tua ya. Tapi kalau ngelihatnya gimana? Apa? Ya itu dia. Langsung anggap jodoh gitu, pernah nggak sih ngerasain? Nggak pernah. Nggak pernah gitu. Karena gue ya gue kalau apa ya, menjalani sebuah hubungan harus lama prosesnya. Oh, harus lama. Nggak bisa yang instan, yang kayak berapa bulan langsung itu. Ya enggak bulan juga lah, kali. kan ada lah banyak loh yang Oh, iya. ini bahkan nggak pacaran langsung nikah kan ada. Itu ta'aruf namanya, Bu. Loh, nggak taruh juga, nggak taruh juga. Gue punya temen yang pacaran 2 bulan langsung nikah. Oh gitu. Iya, dan iya. maksudnya kita nggak bisa ini ya, orang kan beda-beda. Cuman buat gue nggak bisa kalau kayak gitu. Mesti apa ya, panjang prosesnya. Tapi kalau udah ngerasa klik sih nggak apa-apa sih. Ya tergantung, orang kan beda-beda. Ada yang merasa klik langsung, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa juga. Tapi kalau gue mungkin belum menemukan belum pria yang menemukan. klik, barunya Klik. klok. Klik. ini nih korban drakor. Iya. Oke, kita next Lanjut, ya. Lanjut. Selalu bilang iya. Selalu bilang iya. Ini kalau selalu bilang iya nih nggak cuman dalam sebuah hubungan Bukan, pacaran ya, bukan. teman juga bisa, Sering, temen, kerjaan dalam juga hal bisa, pekerjaan. iya. Paling sering tuh dalam hal pekerjaan. Kita Kenapa? Kayak kita tuh merasa sungkan. Ya gue orangnya nggak enakan ya. Gue harus bilang gue orangnya nggak enakan. Jadi kayak sungkan banget untuk bilang Sama tidak. sih itu gue. Jadi kayak, tapi kadang tuh sebenarnya menyiksa, tau nggak sih? Iyalah, makanya kan nggak boleh selalu bilang iya kan. Karena itu sebenarnya membebankan kita gitu Iya, loh. emang. Kita kita sebenarnya nggak mau, tapi karena nggak enak ya udahlah iya. Ya udahlah Tapi ya. jalaninnya tuh pasti setengah-setengah karena kita nggak nyaman kan, kita nggak bener-bener mau. Kayak gitu. Terus pernah nyoba sekali bilang tidak gitu, terus habis itu ngerasa nggak enak sendiri gitu loh. Sama gue juga. Kepikiran. Bilang iya salah, bilang enggak salah. Tapi apa ya? Kadang enggak, walaupun enggak enak. Iya. Cuman ya udah kan gue nggak harus ngerjain itu. Itu Iya. plusnya. Cuman itu kali ya minusnya kita orang-orang Iya. yang nggak enakan. Tapi harus belajar bilang enggak. Karena kan ya kita punya kehidupan lain atau kita punya kegiatan lain yang kita nggak bisa selalu ada buat orang itu atau selalu ngerjain sesuatu yang diminta orang kan nggak bisa. Karena akhirnya porsi kerja kita jadinya berlebih gitu kan. Tapi kadang-kadang menurut gue ya Kak ya, apa ya, orang-orang yang selalu bilang iya ataupun selalu gak enakan itu dimanfaatin ya nggak sih? Itu bener Orang-orang tuh pada nggak mikir itu apa kayak banget. dia iya mulu. Yaudah kalau kita minta yang sono pasti dia nggak mau. Ini aja Iya, pasti dia mau kok. Kurang ajar. Karena kita baik loh. Iya. Kita malah ditindas. Malah dimanfaatkan. Iya. Kenapa ya? Ya nggak tahu ya. Makanya orang-orang tuh nggak mau jadi orang baik. Tapi itu kayak bawaan diri gitu loh. Jadi nggak bisa. Jadi ibu declare gitu kalau ibu baik. Iyalah. Iya pokoknya. Jadi ini pelajaran buat teman-teman yang susah bilang enggak. Harus belajar untuk kayak sesekali bilang tidak gitu. Kalau kita coba aja sekali pasti mereka juga agak mikir gitu loh. Kayak mau minta tolong kita untuk gini. Pasti mereka juga bakalan mikir sih ya.
Iyalah, masa kita mulu. Masa kita mulu gitu kan. Ya jadi kayak ya udahlah ya. Kalau nggak bisa ya udah bilang aja nggak bisa. Ya kan? Nggak usah dipaksain. Iya, nggak usah dipaksain. Karena sesuatu yang dipaksa itu tidak baik. Udah, ini sesuatu yang dipaksain gak baik. Terus gimana dalam hal hubungan sama someone gitu? Ya kalau enggak ya enggak. Kalau lagi sakit misalnya, lagi sakit, terus nggak enak badan, tapi dipaksa, ayo kita keluar kemana gitu. Akhirnya kan ngikut kan, karena ya udahlah pacaran. Tapi ini ya, ini pengalaman gue Kak. Gue nggak suka, waktu itu gue lupa sih. Gue nggak suka makan keju kan, keju terus krim gitu gue nggak terlalu suka. Pacaran lah gue sama satu orang. Nah dia tuh suka semua makanan yang ada kejunya. Makan tuh kan. Nah gue bingung kan Kak, maksudnya kayak dia pesen makan, namanya cewek kan, mau makan apa terserah. Mampus lah tuh, makan lah tuh, terserah kan ya. Dia pesen keju lah ya, ikutan dia. Terus gue yang kayak, oh iya, kamu suka kan keju? Ih suka banget. Ih gila, aku tiap hari makan keju kan gitu kan. Dalam hati mampus. Makan dulu. Iya mau nggak mau dimakan Kak. Kayak enak kan, enak banget ini tempat makan favorit aku ya, ini kejunya enak banget. Oke, iya enak banget, aku nggak pernah makan keju seenak ini. Nggak pernah makan gue keju kan. Terimalah tuh nasib. Gila Kak, begitu kayak makan tuh kayak udah mau muntah tapi nggak bisa. Jaim juga kan ya. Ya udahlah ya, makan aja. Itu sih. Itu kayak kenapa nggak bilang aja kan? Bilang aja. Iya gitu. kayak bukan jaim ya, tapi nggak enak gitu. Pokoknya kayak nggak enak lah semua yang iya doang, iya doang itu kita nggak enak suka. gitu. Ya bilang udah. iya pada sesuatu yang kita sebenarnya nggak suka itu nggak baik gitu. Itu jadi pelajaran kita juga sih. Iya, makanya penting banget penting. buat cewek-cewek harus apa ya, tahu apa yang buat dia suka, apa yang buat dia nyaman, terutama untuk dirinya sendiri. Jadi tidak berusaha untuk membahagiakan orang lain. Gak cuma pacar, tapi juga teman. Orang tua pun kadang-kadang kan apapun yang mereka bilang, kadang kalau tidak sesuai sama diri kita atau apa, kita nggak apa-apa banget untuk nggak apa-apa. Yang penting kita punya argumen yang jelas. Argumen yang jelas dan yang penting sopan ya. Yang pasti Penyampaiannya. adalah kamu harus tahu dulu apa yang membuat kamu bahagia. Gitulah. Tadi poin-poin kita udah jelas ya Kak ya, apa aja yang membuat wanita itu tidak bahagia. Mungkin buat teman-teman ada saran ataupun ada menurut teman-teman, oh ini nih tambahin poin ini yang buat gue nggak bahagia. Boleh di komen. Biar nanti kita bahas lagi. Juga buat jadi pelajaran juga buat teman-teman yang lain yang nonton gitu, apa aja yang perlu dipelajari. Ternyata banyak loh hal-hal yang tidak disukai sama cewek gitu. Oke, nanti kita bakal bahas tema-tema yang menarik lainnya. Yang pasti ini konten pertama kita. Teman-teman kita minta untuk support selalu dengan cara apa Kak? Klik tombol di samping kiri kanan apa kanan kita ya, kita apa aja lah pokoknya klik subscribe like juga. Komen dan juga share ya ke semua media sosial yang teman-teman punya. Kita bakal bahas tema-tema menarik lainnya dan jangan lupa juga subscribe, follow, ataupun subscribe, juga follow ya. Ada sosial media kita banyak banget. Ada Instagram, ada Facebook, dan juga kita punya news portal ya. News portal. Peristiwa24.com. Boleh teman-teman follow ya itu ya. Iya follow ya. Biar jangan ketinggalan beritanya. Iya, kita juga punya berita-berita yang up to date pasti. Dan juga untuk konten-konten lain kita pasti akan update terus. Teman-teman juga bisa ngasih saran tema-tema apa aja yang menarik yang kita bahas. Itu dia. Oke, jadi sampai sini ya pembahasan kita soal hal-hal yang membuat perempuan tidak bahagia tuh apa aja. Dan kita bakalan balik lagi di episode selanjutnya dengan tema-tema yang tentunya menarik. Menarik. Jadi, Oke, sekian dulu dari kita. Saya Reni, Lia, bye-bye. Bye-bye.